warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma. Halo teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zalianti Natasha dari Poltekkes Kemenkes 10 jurusan Analis Kesehatan. Di sini saya sebagai peserta lomba dalam rangka acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertema. Baiklah teman-teman, mungkin di sini sebagai teman-teman belum mengetahui apa sih itu Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah peringatan yang dirayakan oleh umat Islam pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya di bulan ketiga kalender Hijriah. Pada masa itu, peristiwa tersebut adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang bertepatan dengan tahun gajah, di mana tepatnya di tahun 570 Masehi. Nah teman-teman, mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya ya, mengapa sih umat Islam itu merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Nah di sini saya akan menjelaskan teman-teman, bahwasanya umat Islam itu sangat menantikan hari kebanggaan, hari kemuliaan, serta hari yang ditunggu adalah kelahiran Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena umat Islam itu sangat mengharapkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu adalah salah satu cara bukti atau salah satu rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Baiklah teman-teman, semoga apa yang saya jelaskan tentang Maulid Nabi tadi teman-teman memahami dengan baik dan mengerti apa sih itu Maulid Nabi. Dan teman-teman tahu nggak nih, bahwasanya di hari kelahiran Nabi kita itu dianjurkan untuk bersalawat sebanyak-banyaknya pada Nabi Muhammad SAW. Dengan mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah beliau akan menjawab salam kita. Tidak hanya bersalawat Nabi saja loh teman-teman, kita juga bisa mencontoh perilaku terpuji Nabi, yaitu Siddiq yang memiliki sifat yang jujur. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Dan ketiga adalah fatonah, yang artinya pandai atau cerdas. Yang terakhir adalah tablik, yaitu yang menyampaikan. Nah teman-teman, Zalianti punya sedikit cerita nih tentang Nabi Muhammad SAW. Didengarin ya ceritanya, yang mungkin bisa memotivasi dan membuat teman-teman tertarik dengan akhlak Nabi yang sangat mulia. Dengarin kisahnya ya teman-teman. Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, dikenal sebagai pemimpin yang mementingkan kepentingan umatnya. Berbagai cara dilakukan olehnya supaya tidak menimbulkan rasa khawatir dan memastikan umatnya sejahtera. Pada suatu ketika, Rasulullah SAW menjadi imam sholat. Setiap gerakan rukun sholat dari rukun satu ke rukun lainnya terkesan berat dan sukar. Terdengar ada bunyi yang cukup keras seperti suara persendian yang saling bergerak. Setelah sholat, Umar mendatangi Rasulullah untuk bertanya tentang kondisi Rasulullah. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah dengan lembah lembut, "Ya Rasulullah, kami melihat seolah engkau menanggung penderitaan yang amat berat. Sakitkah engkau ya Rasulullah?" kata Umar. Lalu Rasulullah tersenyum dan kemudian menjawab sambil menggeleng, "Tidak, wahai Umar, alhamdulillah aku sehat." Lalu Umar bertanya lagi, "Wahai ya Rasulullah, mengapa setiap kali engkau menggerakkan badan saat melakukan sholat, kami mendengar seolah sendi tubuhmu bergesekan? Apakah engkau sedang sakit ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah terdiam dan tidak menjawab, sembari mengangkat bajunya sehingga bagian perutnya terlihat sangat kempis. Ternyata Rasulullah menggunakan batu kerikil untuk menahan laparnya. Lalu Rasulullah menjawab, "Aku sengaja tidak memberitahukan kalian wahai Umar. Aku tidak ingin membuat kalian khawatir kepadaku wahai Umar." Dan Rasulullah pun menjawab lagi, "Namun tidak apa Umar, biarlah kelaparan ini sebagai hadiah dari Allah untukku, agar kelak umatku tidak akan kelaparan di dunia." Wah teman-teman, kisah Nabi yang sangat mengharukan ya. Semoga dengan kisah beliau kita dapat mencontoh lebih baik dari sifat Rasulullah dalam beragama dan bermasyarakat, terutama dalam memimpin loh teman-teman, serta menghindari perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Nabi. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu pesan yang saya dapat sampaikan mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga teman-teman dapat memahami apa itu peringatan Maulid Nabi dan semoga pesan saya bermanfaat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Saya minta maaf apabila di perkataan saya mengenai Maulid Nabi Muhammad banyak kesalahan. Setelah itu, semoga teman-teman sekalian dapat mengamalkan ibadah-ibadah